Saya lanjutkan menjelaskan di ayat 10 dalam terjemahan yang saya buat. Saya memohon selalu atas doaku yang akhirnya saya akan membuat perjalanan yang makmur untuk datang ke Roma. Nah, dalam hal ini sebelum di ayat 8 bahwa Paulus mendengar tentang kabar bagi orang-orang jemaat Roma di sana, bahwa mereka kan orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Makanya penting sekali untuk Paulus datang ke sana memberitakan Injil kepada mereka, meneguhkan hati mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, dalam ayat 10 ini adalah sebuah kata kayak permohonan Paulus gitu, lebih ke arah dirinya sendiri. Nah, saya akan bahas di ayat 10 ini, saya akan komentari dari kata dasar Deomenos. Deomenos ini adalah bentuk kata kerja dan juga kasusnya dalam bentuk nominatif. Otomatis kalau dia kasus nominatif, dia diterjemahkan lebih awal atau sebagai subjek. Imploring ini sebagai memohon, atau saya cari dari kata dasarnya yaitu deomai, yang artinya I request, saya meminta. Dalam hal ini tenses yang dimaksud di sini adalah present middle, yaitu berbicara kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu, dan kegiatan itu lebih kepada kepunyaan atau kepentingan dalam diri sendiri, artinya kepada Paulus. Dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa dia sangat memohon. Ini lebih ke arah diri sendiri, diri Paulus. Kalau misalnya Paulus sangat memohon, meminta, berdoa supaya dia bisa menguji orang-orang jemaat atau orang-orang percaya yang ada yang tinggal di Roma. Kita bisa lihat di Roma pasal 1 ayat 13. Nah, di sini di ayat 11 saya ingin melihat kamu bahwa saya memberikan karunia untuk menguatkan kamu. Nah, sebelumnya kan Paulus mengatakan bahwa dia ingin ke Roma, dia mempunyai keinginan besar untuk ke Roma. Nah, di ayat 11 ini dia punya kerinduan juga untuk menguatkan mereka, yaitu memberikan karunia. Nah, karunia ini untuk menguatkan mereka. Metado ini dalam bentuk kata kerja. Tesisnya itu auris, yaitu menyatakan sesuatu hal yang pernah terjadi dan pernah dilakukan, dan tidak menyatakan terus-menerus atau berulang kali, melainkan perbuatan pada satu titik waktu. Dalam hal ini, kata karisma atau gift dalam bentuk kasus akusatif ini, humid dalam bentuk personal pronoun, ini kata ganti. Kata ganti ini adalah personal pronoun yang ditujukan, yaitu kata ganti orang, benda, yaitu ditujukan kepada orang-orang jemaat Roma. Penjelasan yang dimaksud Paulus dalam hal ini bahwa dia memberikan karunia yang dapat menguatkan jemaat di Roma. Nah, saya ambil dari referensi tafsir Wycliffe, karunia rohani adalah hal yang ingin diberikan Paulus kepada jemaat Roma untuk menguatkan mereka. Ini bukanlah suatu karunia khusus, sebagaimana yang disebutkan Paulus di Roma 12 ayat 6 sampai 8, melainkan suatu pemahaman yang makin meningkat mengenai berbagai kebenaran Allah yang akan memungkinkan mereka menjadi orang Kristen yang lebih baik. Nah, saya lanjutkan di ayat 12 ini, yaitu dan saya ada di antara kamu, antara satu sama lain, dengan imanmu dan juga imanku. Nah, di sini karena Paul sebagai rasul, dia
di antara orang-orang percaya, yaitu sebagai iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini saya mau mulai mengomentari kata deal ini. Kata deal ini sangat penting harus kita pahami karena dia dalam bentuk conjunction sebagai kata penghubung, menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Nah, kata ini, pemilihan kata ini harus disesuaikan ya dengan konteksnya. Jangan sembarangan kita memilih. Kita bisa milih but, for, and, dan sebagainya. Tapi saya lebih memilih and karena and ini kan lebih karena melanjutkan dari pembahasan dan pembicaraan Paulus sebelumnya. Nah, kemudian di ayat 13 ini yang mengatakan, dan saya ingin kamu tahu, tidak kamu tahu, saudara-saudara, bahwa saya bermaksud datang untuk kamu dan telah terhalang hingga waktu sekarang, bahwa beberapa buah yang di antara kamu dan juga di antara orang-orang bukan Yahudi. Nah, saya menekankan lagi dengan pemilihan kata ini, kunci Islam. Saya memilih kata and karena ini sangat berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kata humas ini kan dalam bentuk personal pronoun ya, sebagai kata ganti yang sudah saya singgung dari awal juga tadi. Ini dimaksud yaitu kata ganti ini adalah jamak kepada orang-orang Roma. Nah, LT di sini dia adalah bentuk kata kerja. Diikuti dengan kata kerja yaitu LTI, tensesnya itu always, aktif, indikatif. Jadi pada saat itu Paulus punya kerinduan besar untuk mendatangi jemaat Roma pada saat itu. Subjek yang dimaksud di sini adalah Paulus sangat aktif sekali untuk datang, tapi terhalang. Jadi penekanannya di sini di ayat 13 ini bahwa dia terhalang hingga waktu sekarang. Waktu sekarang dimaksud adalah saat itu dia tidak bisa mendatangi kegiatan atau sesuatu hal yang sedang terjadi pada saat itu. Dalam hal ini, LTN ini juga adalah datang, to come. Jadi karena tensesnya auris, sesuatu hal yang terjadi dan tidak berulang, cuma sekali doang. Nah, datang dalam arti bukan langsung ya, datang langsung pada tempatnya, tapi ini hanya cuma planningnya si Paulus, walaupun tidak terjadi dengan apa yang diharapkan. Tapi Paulus sangat merindukan untuk mendatangi jemaat Roma pada saat itu dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Nah, di sini Paulus juga mengabarkan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Ada kata etnesin di sini dalam bentuk plural. Nah, plural ini menuju kepada lebih dari satu. Hal ini adalah kepada orang Yahudi dan juga kepada orang-orang bukan Yahudi, atau sering kita baca yaitu orang Yunani. Gentiles ini adalah orang-orang yang tidak percaya juga selain dari orang-orang Yahudi. Dan bukan hanya itu juga, tetapi juga harus kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa tidak hanya kepada orang Yahudi saja? Kenapa tidak hanya kepada orang yang tidak percaya, orang Yunani? Karena keselamatan Injil itu tidak hanya fokus kepada orang Yahudi, tapi ke seluruh bangsa orang Yahudi dan juga bukan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, saya jelaskan lagi di ayat 14 ini ada hal yang menarik di sini, berhutang. Nah, jadi saya bacakan, saya berhutang kepada orang Yunani dan juga kepada orang bukan Yunani atau barbar yang berhikmat maupun yang tidak berhikmat. Jadi berhutang di sini, sebelum saya masuk ke komentar ya, berhutang di sini bukan dalam arti sesuatu hal yang kita pinjam atau barang yang kita pinjam, kita berhutang kepada orang tersebut.
Nah, hal ini bukan konteks yang sudah saya jelaskan tadi. Gambarannya adalah sesuatu hal yang kita sesuatu hal yang kita pinjam barang, uang kepada orang lain, maka kita berhutang. Nah, tidak, tetapi di sini berhutang yang dimaksud di sini saya coba jelaskan dari apa yang saya sudah komentari. Sebelumnya ada dua kata sifat yang dihubungkan Paulus di sini, yaitu sophois dan aphontois. Sophois ini sama aphontois ini kan memiliki kata akhirannya ois dan juga memiliki kasusnya datif sama. Sophois ini adalah dalam terjemahannya kebijaksanaan dan aphontois adalah kebodohan, bodoh. Nah, yang dimaksud Paulus di sini adalah orang terpelajar, yaitu orang yang telah diasah akal budinya, orang yang berhikmah, dan istilahnya orang yang bijaksana. Nah, kepada mereka ini Paulus terbeban untuk memberitakan kabar baik. Sedangkan orang yang tidak terpelajar ialah orang yang menunjukkan kebodohannya melalui perbuatannya. Karena itu Paulus sangat berbicara tentang keinginannya untuk memberitakan Injil di Roma. Hutang di sini atau hutang tadi yang dimaksud adalah Paulus menyatakan dirinya berhutang yang dimaksud bisa dilihat dari 1 Korintus 9 ayat 16. Di situ ada penjelasannya. Nah, kemudian ayat 15 ini lanjutannya, jadi saya juga siap untuk memberitakan Injil Allah. Nah, di ayat 15 ini ada hubungannya dengan ayat 8. Nah, ketika kan Paulus sudah tahu bahwa benar-benar iman orang Roma ini terdengar oleh seluruh dunia, bahwa mereka menerima Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini humin personal pronoun ini adalah kata ganti benda, noun, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal. Kata ganti ini ditujukan kepada jemaat Roma atau sebagai jamak ya. Nah, evangelisastai di sini bentuk kata kerja aulis middle infinitive. Hal ini bahwa aulis ini prinsipnya sesuatu hal yang pernah terjadi, bahwa Paulus sendiri berkeinginan untuk memberitakan Injil di Roma saat itu. Tetapi karena situasi, karena ada halangan, dia menyatakan sendiri karena ada halangan, terhalang, tapi dia tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Melalui suratnya, ia bisa mengirimkan surat kepada jemaat Roma untuk menguatkan mereka dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, di sini di ayat 16 saya lanjut, saya tidak malu untuk Injil Kristus sebagai kekuatan Allah karena untuk menyelamatkan semua orang percaya, pertama-tama Yahudi dan Yunani. Nah, ada hal yang menarik di sini harus diperhatikan, yaitu tidak malu untuk Injil. Nah, benar-benar ya, kalau saya artikel sendiri bahwa kenapa tidak ada rasa malu gitu, karena sudah ada keberanian. Tidak ada rasa malu karena dasarnya ada keberanian, punya keyakinan, punya percaya diri, kepercayaan diri yang kuat. Jadi Paulus sendiri tidak malu untuk memberitakan Injil. Karena kalau kita lihat dulu kehidupan Paulus kan orangnya mengejar orang Kristen, menghina orang Kristen, membunuh orang Kristen. Nah, saat dia bertobat, dia kembali kepada Kristus, dia percaya kepada Kristus, maka dia mengatakan bahwa saya tidak malu memberitakan Yesus yang sudah mati di kayu salib, karena melalui Yesus juga kita bisa hidup, diselamatkan dari dosa-dosa. Nah, di sini saya buat dari terjemahan saya bahwa ini kan adverb sebagai ya, untuk mengatakan, menggambarkan. Tadi gar ini conjunction penghubung. Nah, di sini kata kerja yang paling penting di sini adalah yang tadi saya jelaskan, present middle indicative itu berbicara
tenses present ini sesuatu atau kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu. I am a saint. Dalam terjemahannya I am a saint. Jadi Paulus tidak malu untuk bersaksi tentang Kristus. Tentang Kristus yang dimaksud adalah Injil, yaitu memberitakan Injil Allah. Ia pun dalam memberitakan Injil memikul salib, menderita, banyak tantangan yang dihadapi. Jadi di sini dia tidak malu, dia percaya, dia memiliki dasar iman yang kuat dan keberanian yang kuat. Ya, juga bisa dilihat dari 2 Timotius 1 ayat 8. Kemudian di ayat 17, di kausone, di dalam kebenaran Allah terungkapkan atau dinyatakan iman dan kebenaran yang telah tertulis bahwa kebenaran melalui iman akan hidup. Nah, dalam hal ini pistin di sini adalah dalam bentuk genitif. Diterjemahnya yaitu faith atau iman. Kata di kausune ini adalah righteousness, memiliki kasus nominatif. Otomatis kasus nominatif ini diterjemahkan lebih awal karena dia dalam bentuk posisi subjek. Bahwa kebenaran yang dimaksud Paulus yaitu kebenaran karena iman. Bisa dilihat di Roma 9 ayat 30. Di dalam Injil, kebenaran dinyatakan yaitu dicurahkan, dihasilkan, disalurkan oleh Allah. Dalam Roma selanjutnya juga membahas tentang menekankan tentang kebenaran, bahwa oleh iman kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena dalam Yesus Kristus juga kita memperoleh hidup dan keselamatan. Nah, saya mulai dari ayat 18 ini. Di sini dia sangat menjelaskan tentang Allah menyatakan murkanya dari atas surga oleh penindasan hal yang benar dengan ketidakbenaran. Nah, di ayat 18 ini bahwa ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah menyatakan murkanya, ini penekanan sekali atau ketegasan yang disampaikan Paulus. Allah menyatakan murkanya. Nah, murka di sini bisa dikatakan amarah, kemarahan Allah. Kemarahan Allah bisa terjadi karena dosa, karena hal-hal yang memang tidak dikehendaki Allah. Nah, saya mulai mengkomentari kata apokalipteta ini adalah bentuk kata kerja for present middle indicative, menyatakan murka Allah. Menyatakan murka Allah ini sesuatu hal yang terjadi pada saat itu sedang berlangsung. Nah, karena dia dalam bentuk present, karena kemarahan Allah yang diakibatkan karena dosa manusia, maka kita sebagai manusia otomatis juga menerima apa yang menjadi murka Allah dalam setiap hidup manusia yang tidak taat. Nah, apokaliptik ini diletakkan ke depan sebagai penekanan. Justru murka Allah menyatakan dari surga atas manusia, maka manusia memerlukan keselamatan yang dari Allah. Murka Allah dinyatakan dari surga karena dosa manusia yang membawa hukuman sendiri. Dan manusia kan tidak bisa ya menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, bisa lihat di Roma pasal selanjutnya 24, 26, 28. Di ayat 19 dia menjelaskan yaitu karena Allah mengetahui yang nyata di antara mereka, sebab Allah yang telah menyatakan kepada mereka. Di sini kita bisa melihat ya, Allah mengetahui bagaimana kita melihat tentang keilahian Allah, bahwa Allah Maha tahu, tidak ada hal yang tersembunyi satupun di hadapan Allah. Walaupun manusia berusaha untuk menyembunyikan, tetapi di hadapan Allah tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah mengetahui, Allah tahu segala sesuatu.
Nah, kata deity dalam bentuk conjunction, ini kata penghubung ya. Kemudian diikuti dengan kata definite article, menyatakan yang spesifik. Yang spesifiknya yaitu menyatakan Allah menyatakan kepada manusia seperti yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Kemudian ada hubungannya juga di ayat 20. Sesuatu yang tidak kelihatan yaitu kekuatan dan keilahiannya yang dapat terlihat sejak dunia diciptakannya, yang membuat sesuatu menjadi terlihat jelas. Nah, ini definisi artikel menjelaskan secara spesifik. Dan sedangkan dinamis ini adalah kasus nominatif, otomatis diterjemahkan lebih awal sebagai subjek. Nah, Paulus yang maksud di sini adalah melanjutkan penjelasan dari ayat sebelumnya. Apa yang tidak kelihatan darinya, atau dengan kata lain yaitu yang tidak nampak. Hal ini mengacu ya kepada sifat dan keterangan Allah yang tidak kelihatan, dapat nampak sejak dunia diciptakan. Kenapa? Karena Allah menyatakan dirinya itu melalui ciptaannya. Kita bisa melihat bahwa Allah ada karena Allah yang menciptakan dunia. Kemudian kata ini juga saya masuk kata dinamis ini juga ada kasus nominatif, power, kekuatannya. Dalam hal ini mengatakan fokus bahwa dalam ciptaannya manusia dapat mampu menyelidiki, melihat seluruh angkasa luar dari ciptaannya Allah. Ada juga menciptakan manusia. Kita bisa sebagai ciptaan Allah bisa merasakan kehadiran Allah, kekuatan Allah. Nah, di sini bahwa theotes di sini adalah divinity keilahiannya. Jadi salah satu keilahiannya Allah tadi adalah Allah sebagai Maha Pencipta. Nah, di sini penekanan di ayat 21 dan di ayat 22 juga nantinya. Ini penekanan banget nih yang Paulus tekankan di orang-orang yang dijelaskan di ayat sebelumnya bahwa mereka yang tidak percaya Allah. Karena itu mereka mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia dan tidak mengucap syukur, dan mereka menjadi sia-sia sebab pikiran dan hati mereka telah gelap. Nah, kata deity ini dia dalam bentuk projection. Kita harus berhati-hati yang memilih kata ini, bisa pakai for, therefore, and but, tapi harus melihat konsep dan pembicaraan sebelumnya, inti dari pembicaraan sebelumnya. Nah, genotesis ini dalam bentuk kata kerja, ini aorist ya, aorist aktif participle. Tesis aorist yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk menyatakan sesuatu yang pernah dilakukan, pernah terjadi. Dan Allah menyatakan kepada mereka bahkan melalui pada ciptanya sejak dunia. Dilihat dari ayat 19-20 sebelumnya. Konsep dalam hal ini ditujukan kepada manusia lama. Inilah yang ditekankan Paulus bahwa hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dalam hal ini mereka menolak Allah, menghindari terang, dan tentu saja jatuh dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah hidup mereka, pikiran, dalam perasaan manusia yang dikuasai oleh penyembahan berhala. Nah, di sini juga penekanan sekali, mereka mengaku bijaksana dan telah menjadi bodoh. Nah, di sini kan kata tenses ini bentuk kata kerja, tenses present, yaitu menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Paulus melanjutkan dari penjelasan di ayat sebelumnya bahwa manusia menganggap diri mereka bijaksana. Nah, bijaksana dalam arti bahwa dari ayat sebelumnya menjelaskan bahwa mereka hanya mengetahui Allah, tahu tentang Allah itu hanya sebatas pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan mereka. Tetapi mereka tidak betul-betul dengan sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang sesungguhnya.
tidak percaya kepada Allah yang Maha Pencipta. Mereka hanya melihat bahwa Allah ada. Itu hanya berdasarkan kehikmat dan bijaksana mereka. Tetapi itu telah menjadi bodoh. Bodoh dalam arti sama aja tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Buat apa kita mengetahui Allah, tahu tentang Allah, tapi kita tidak beriman kepadanya. Nah, intinya bahwa di ayat 18 sampai 22 dan seterusnya ini menjelaskan konsep tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang hanya mengenal Allah dan hanya tahu tentang Allah, tetapi tidak percaya menyembah Allah yang sesungguhnya. Itu yang menjadi inti dari ayat 18 sampai 22 dan juga tadi di ayat 1 sampai 9 yang sudah saya jelaskan dari awal. Demikian dari yang saya jelaskan di pasal 2 ini. Saya ucapkan terima kasih.